kami dari Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee yang disingkat CIC adalah organisasi yang berdiri dengan keyakinan bahwa korupsi harus diberantas karena korupsi telah memiskinkan dan menggerogoti keadilan, juga menjadi musuh terbesar bangsa. Ini kita melakukan aksi demo damai dan simpati. Kita di sini CIC ini melakukan aksi demo ini untuk keadilan, keadilan tentang kasus tindak pidana korupsi. Nah, kita tidak membela seseorang, tapi ini ada kelalaian pihak JPU maupun pihak penyidik Polri. Ini ada kelalaian untuk menetapkan tersangka sebagai tersangka korupsi. Nah, 9 tersangka. Yang anehnya itu dalam proyek PLN di Bau-Bau ini hanya 1 orang yang dikriminalisasi. Nah, sementara CIC ini anti korupsi, anti kriminalisasi. Maka itu kita demo di Kejagung ini untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan harus kalau memang tidak ada lain tersangkanya, 9 itu tidak dibebaskan juga Bapak Santoso. Karena kita di sini untuk suara anak bangsa. Jadi saya harap Kejagung juga harus respect dengan aksi demo kita ini. Kenapa? Nah, kita ingin melakukan audiensi. Ya alhamdulillah kita diterima, tapi dengan mengirim surat dulu baru kita audiensi. Itu bagi kita Pak. Yang penting dalam aksi kita ini betul-betul dilaksanakan. Nah, saya tekankan kali di sini Kejagung harus memeriksa JPU yang terlibat dalam kasus ini dengan proses secara hukum supaya keadilan dan penegakan hukum itu benar-benar transparan, tidak pandang bulu. Jangan orang-orang yang korupsi saja terlibat, tapi di dalam wadah ini ketika ada tikus-tikus kantor, ada pelaku-pelaku hukumnya yang rusak, ini harus diproses dengan hukum gitu loh. Kejagung selalu bilang kalau ada Kajari atau jaksa atau kejati yang main proyek dilaporkan. Saya rasa itu bukan rahasia umum lagi. Tapi yang kayak begini nih menerapkan pasal yang salah. Korbannya adalah anak bangsa. Kita nggak berbicara per individu dalam penegakan hukumnya. Kita bicara yang benar. Kita bicara yang semua suara rakyat ini. Kenapa? Korupsi itu adalah musuh besar bangsa dan anak bangsa dan negara ini. Itu yang perlu ditekankan. Aksi serupa ini akan melakukan di mana saja, Pak? Kita selama 6 hari ini. Besok kita di Mabes Polri. Lusa kita di Mahkamah Agung. Sudah itu Seninnya kita di Menko Polhukam. Sudah tuh di Ombudsman. Sudah tuh di KPK terakhir. Kita akan lakukan selama 6 hari ini. Nah, kita tidak henti gitu. Untuk rincian tuntutannya itu seperti apa sih? Nah, tuntutan kita ini apa? Pertama, betul-betul Kejagung harus mengeluarkan rekomendasi buat Bapak Santoso ini di Mahkamah Agung karena kita melakukan kasasi. Kedua, Kejagung harus betul-betul memproses JPU yang terlibat dalam kasus ini. Ketiga, Kejagung harus menegakkan keadilan bagi anak bangsa ini. Itu tuntutan kita. Terakhir Bang, untuk kronologi dari kasusnya sendiri, kita singkat saja. Jadi kronologi kasus ini gini, 9 tersangka masalah proyek PLN Bau-Bau. Terlibat oknum-oknum PLN semuanya di situ. Dan pemenang tender itu adalah salah satu PT Pak Santoso. Dalam prosesnya berjalan dadak-dadak, mekanismenya semua terlibat, bahkan semua terlibat. Tapi begitu ada hal dinyatakan ada korupsi, kerugian negara 15 miliar, Santoso. Padahal mereka sudah dijelaskan 9 tersangka, tapi cuma Santoso ini yang 1 orang dikriminalisasi di sini. Di sini yang kita harus tekankan. Jadi kalau mau memang betul-betul menegakkan hukum, ada 9 masukkan aja. Nah, kemudian yang tidak efisien dalam ini TPPU-nya, kerugian negara itu 15 miliar, kok aset yang disita 45 miliar. Kenapa nggak setara dengan kerugian negara? Nah, jadi Santoso sebagai anak bangsa itu meminta keadilan, bukan dia meminta kasusnya diringankan, keadilan yang aset-aset dia yang dirampas oleh negara ini. Itu. Terakhir ada pesan yang disampaikan dari CIC ini. Nah, saya namanya CIC ini akan berjuang demi bangsa dan negara, memberantas korupsi dan mendukung seluruh penegak hukum yang ada. Sebagaimana korupsinya harus betul-betul. Jangan kasih ruang pada pelaku korupsi sedikit pun. Maka saya bilang, pelaku korupsi adalah musuh besar
negara dan bangsa ini. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih.